Nah, di dalam dunia medis ada beberapa tingkatan kesadaran. Jadi mulai dari sadar penuh, sampai menurun terus, sampai kondisi koma. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Nah, pada video kali ini saya mau bahas 6 tingkatan kesadaran di medis. Seperti apa? Tonton setelah yang satu ini. Oke Sobat Sehat, sebelum saya mulai videonya, saya mau menginfokan buat Anda semua yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, Anda bisa kunjungi boxsehat.com. Jadi di sana menyediakan produk-produk, berbagai macam produk yang mendukung gaya hidup sehat, seperti suplemen, herbal, dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa produk yang cocok buat Anda. Oke, tonton videonya. Sobat Sehat, akhir-akhir ini kita sering mendengar sebutan atau kata delirium, ya, yang berkaitan dengan pasien COVID-19. Ya, jadi Anda bisa menemukan berita ini di berita online atau di offline, ataupun Anda yang sering menonton televisi. Jadi seperti yang Anda baca di berita-berita tersebut atau seperti yang Anda dengar di televisi, jadi delirium ini adalah keadaan di mana pasien mengalami penurunan kesadaran atau mungkin kita sebut dengan agak bingung, jadi berkurangnya kesadaran terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, di dalam dunia medis ada beberapa tingkatan kesadaran, jadi mulai dari sadar penuh, sampai menurun terus, sampai kondisi koma. Tapi sebelum saya membahas beberapa tingkatan kesadaran ini, saya mau bahas dulu apa sih kesadaran itu? Karena masih banyak dari kita yang sering mengatakan, saya tadi tidak sadar makan terlalu banyak. Atau gua nggak sadar habis ngambil uang nyokap di laci. Kalau itu bukan tidak sadar sih, tapi apa ya istilahnya? Yang tahu silakan komen di bawah. Jadi sederhananya, kesadaran adalah kondisi di mana seseorang dapat memberikan respon yang sesuai terhadap lingkungan dan orang di sekitarnya. Nah, saya langsung bahas aja, ada beberapa level kesadaran, dan kita mulai dari level yang pertama, yang paling tinggi ya. Di medis, yang paling tinggi adalah kesadaran yang normal, atau kita sebut sadar penuh. Nah, bahasa kerennya adalah compos mentis ya. Jadi, kalau orang sadar penuh, dia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dengan baik, kemudian dapat merespon lingkungan dengan baik, atau dapat merespon orang sekitarnya dengan baik. Kemudian level di bawahnya, ada namanya apatis. Ya, apatis ini acuh tak acuh, mungkin bahasa sekarangnya apa ya? Nggak care, nggak peduli sama lingkungan di sekitarnya. Kemudian level di bawahnya lagi, delirium. Nah, delirium yaitu terjadi penurunan kesadaran, jadi pasien seperti bingung, terjadi disorientasi baik itu orang, kemudian tempat, dan waktu. Jadi kalau Anda ngetes misalnya nanya namanya siapa, mungkin dia agak lama sekali untuk menjawab, kemudian tanya di mana, siapa yang antar, ya, tinggalnya di mana. Jadi Anda bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu untuk mengetes. Kemudian pasien juga yang mengalami delirium biasanya akan gelisah. Kemudian yang keempat, jadi yang level di bawahnya lagi adalah somnolen atau kita sebut dengan letargi. Jadi biasanya kondisi pasien yang mengalami atau seseorang yang mengalami letargi itu seperti lelah sekali, seperti lelah berat atau ngantuk berat, dan biasanya pasien ini akan dalam kondisi tertidur, tapi masih bisa memberikan respon secara verbal. Jadi kalau kita tanya, kita bangunkan, dia masih bisa bangun dan menjawab. Tapi setelah respon itu kita hentikan, ya pasien akan kembali tertidur. Lalu ada level yang lebih rendah lagi, namanya adalah stupor. Jadi stupor ini adalah di mana keadaan kesadaran seseorang ini menurun, sehingga tidak merespon jawaban atau tidak merespon secara verbal lagi. Tapi masih bisa merespon rangsangan yang berupa nyeri. Misalnya, pasiennya kita bangunkan, kita ajak ngomong, pasien tersebut tidak akan merespon sama sekali. Tapi ketika kita cubit, ya, dia akan merespon. Jadi responnya terhadap rasa nyeri, atau kita garuk dengan kuat, atau kita tekan dengan ujung pensil misalnya atau ujung bolpen. Nah, dia akan merespon terhadap rasa nyeri tadi. Oke, kemudian kesadaran yang lebih rendah lagi, ya, atau yang paling rendah kita sebut dengan koma. Jadi kalau sudah koma, seseorang yang mengalami koma tidak akan merespon rangsangan apapun. Jadi rangsangan verbal, bahkan rangsangan nyeri sekalipun kita cubit, dia tidak akan merespon, ya. Tapi pasien tersebut masih hidup ya. Nah, hanya tidak memberikan rangsangan. Nah, itu tadi adalah 6 level kesadaran ya, mulai dari sadar penuh kita sebut dengan compos mentis, kemudian ada acuh tak acuh ya, apatis, kemudian delirium yang sering Anda dengar, kemudian ada somnolen, kemudian ada stupor, dan yang paling bawah adalah koma. Nah, yang perlu saya ingatkan buat Anda semua adalah penurunan kesadaran seperti delirium itu bukan hanya milik dari COVID-19, tapi ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran ya, seperti epilepsi, kemudian ada cedera kepala misalnya pada kasus kecelakaan habis tabrakan,
kemudian terjadi penurunan kesadaran, orangnya bisa bingung ketika ditanyai namanya. Jadi ketika Anda ketemu dengan kondisi seperti ini, jangan dimarahin malahan orangnya, tapi coba perhatikan apakah dia terjadi penurunan kesadaran. Kalau iya, segera bawa ke rumah sakit. Kemudian pada kasus-kasus orang yang habis konsumsi alkohol ya, penurunan kesadaran, kemudian obat-obatan, terus terjadi gangguan elektrolit, misalnya habis berkeringat banyak, misalnya dipanas matahari. Nah, terjadi gangguan elektrolit. Kemudian pada kasus-kasus yang gula darahnya terlalu tinggi, ya kita sebut dengan KAD, ya, ketoasidosis diabetikum, misalnya gula darahnya sampai 300 sampai 400. Nah, ini juga pasien bisa mengalami koma. Kemudian masih banyak juga penyebab-penyebab lainnya ya yang berhubungan dengan kurangnya kadar oksigen di dalam tubuh. Nah, ini juga bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang beberapa level tingkatan kesadaran. Dan semoga informasi ini dapat bermanfaat buat Anda semua. Saya harap Anda semua bisa mengerti ya. Saya sudah menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin. Dan kalau masih ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Nanti saya akan bikin jawabannya. Saya akan menjawab dengan video selanjutnya. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa.